Puji akan nama Tuhan, Shalom. Setelah beberapa bulan kita tidak memanfaatkan atau menggunakan tempat atau ruangan ini karena pekerjaan renovasi gedung gereja, dan per hari ini walaupun masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus kita kerjakan, tetapi kita sudah boleh dapat menikmati tempat ini. Yang kedua, bahwa karena penambahan daya dan hari Minggu kemarin, daya listrik maksudnya, karena kemarin belum bisa diproses walaupun sudah dibuat jalur kabel terbaru, tetapi hari libur sehingga mereka mengatakan nomor token perubahan daya dan penggantian meteran belum bisa dilakukan, dan mereka akan mengatakan nanti hari esok. Jadi hari ini masih ada di antara saudara yang kipas-kipas, tetapi saya percaya roh saudara masih tetap membara untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita buka dalam kitab Mika pasal 6. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini sebenarnya mengajarkan sebuah pola atau tatanan sebuah kehidupan sebagaimana yang Tuhan mau. Dan di dalam kehendak Tuhan, Tuhan menginginkan kita semua agar saudara? Agar kita berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Teks ini juga memberikan kepada kita spirit yang lain terkait dengan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan atau pola Tuhan, bagaimana orang-orang percaya, anak-anak Tuhan hidup dan berjalan. Sehingga dengan demikian dalam teks yang lain mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan menginginkan agar kita semua berjalan bersama dengan Dia. Sehingga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Kalimat ini mengajarkan kepada kita agar supaya kita semua jalan sama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajarkan kepada kita tentang satu topik, berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu kita semua pahami bahwa setiap orang yang kita ajak jalan sama-sama karena orang itu nyaman dengan kita, betul tidak? Seseorang kita ajak jalan sama-sama dan biasanya ada perjalanan pendek, ada perjalanan panjang. Nah, kalau saya mau mengatakan perjalanan panjang membutuhkan konsistensi satu dengan yang lain, atau kemudian perpaduan, pengertian, bahkan sikap, tutur kata dipahami oleh teman, karena perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan panjang yang sudah saling memahami satu dengan yang lain. Perjalanan pendek, sebuah perjalanan yang dikatakan bahwa di tengah jalan bisa saja pecah kongsi. Tapi perjalanan panjang membutuhkan yang namanya sebuah kerendahan hati. Karena itu saudaraku, apa yang kemudian Tuhan tekankan bagi kita semua lewat catatan Mika, menggambarkan kepada kita arti-arti penting tentang sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dalam kitab Mazmur pasal 37, dikatakan ayat yang kelima, kalau saudara baca, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa sungguh kata percaya kepada Tuhan identik sama dengan mengandalkan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita harus bisa katakan percaya dengan orang yang kita ajak jalan. Tapi kalau kita ajak jalan dengan orang yang tidak kita percaya, maka perjalanan itu perjalanannya pendek. Perjalanan kita dengan Tuhan adalah perjalanan panjang, katakan amin.
Dan perjalanan panjang bersama dengan Tuhan membutuhkan kepercayaan kita kepada Dia. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti mengandalkan Tuhan. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan kalau tidak mengandalkan Tuhan? Saudara, dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 firman Allah mengatakan begini. Yeremia 17 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita baca sama-sama kalau ada di atas. Bisa? Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Kalau tidak, saudara boleh baca di Alkitab saudara. Mulai ayat yang ke-5, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan sama dengan mengandalkan Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan sama dengan mengandalkan diri. Kalau kita mengandalkan Tuhan karena kita percaya Tuhan. Jangan saudara lupa bahwa kata percaya kepada Tuhan tidak berarti kita membiarkan diri kita menjadi pasif dalam segala aspek. Bukan itu maksud saya. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, maka waktu kita melangkah untuk sebuah aktivitas, maka Tuhan ikut di sana. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita akan tidak pusing dengan Tuhan, maka kita tidak akan peduli dengan Tuhan. Yang kita tonjolkan adalah diri kita semua. Dan Alkitab mengatakan terkutuklah. Dan bukankah semua kita ingin diberkati Tuhan? Katakan amin. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, kata berjalan bersama dengan Tuhan berarti berjalan di dalam ketaatan. Yang pertama, berjalan bersama dengan Tuhan berarti kita percaya Tuhan. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan berarti berjalan di dalam ketaatan. Poin tentang ketaatan ini menarik ketika kita coba telusuri kata ketaatan. Tetapi baik saya untuk ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebuah sikap yang membutuhkan, sekali lagi, ketaatan kita kepada Tuhan membutuhkan kerelaan. Ketaatan selalu ada kerelaan. Saya mau bisa bicara begini, kenapa Yesus tergantung di atas salib? Dan Alkitab mengatakan dia mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia, rela tergantung di atas salib. Kalimat ini sebenarnya mengajarkan bahwa prinsip kita mengikut Tuhan, maka ketaatan identik dengan kerelaan. Apa yang menjadi bagian dari kita tentang kata kerelaan? Saya tidak mau jauh-jauh, tetapi ingin saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk berjalan dalam sebuah perjalanan panjang seperti yang sudah saya tadi katakan. Tapi perjalanan panjang bersama dengan Tuhan, saya tadi katakan, di sana ada ketaatan. Tetapi kalau kemudian dalam perjalanan tersebut kita berjalan dengan kata keterpaksaan, maka perjalanan itu akan menjadi perjalanan penuh dengan sungutan. Tapi kalau perjalanan kita kepada Tuhan adalah sebuah perjalanan yang penuh kerelaan, maka pembentukan seberat apapun kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kerelaan itu penting karena kerelaan kadangkala harus membentuk keadaan pribadi kita masing-masing sampai kemudian kita dapat menemukan titik di mana pusat kehendak Allah.
Kerelaan diri kita membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kerelaan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Kerelaan membuat kita menjalannya kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kerelaan membuat kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Dan karena itu sepanjang perjalanan kita mengiring Tuhan, pembentukan yang kadang-kala keras membuat kita menangis. Pembentukan kadang-kadang membuat kita hati ini betul terluka. Tapi bukankah kita tidak mau jatuh tergeletak? Karena kita mau bangkit dalam Tuhan. Ada istilah keren yang mengatakan kata move on. Yang mengajarkan kita tidak mau terlena di situ. Kita tidak mau terlena pada satu titik. Kita mau keluar dari titik itu. Untuk melihat ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Kadang-kala orang membuat kita dibuat pernyataan-pernyataan negatif, saudara. Ingin saya sampaikan sebenarnya pernyataan negatif itu sebenarnya memacu saudara untuk saudara tidak putus asa saudara. Kadang-kala justru pernyataan negatif itu sebenarnya mendorong saudara untuk menatap kepada diri dan mengatakan kalau dia bisa mengatakan yang negatif, saya ingin buktikan bahwa di dalam Tuhan pasti akan berbeda dari apa yang dia sampaikan. Nah, kerelaan perjalanan kita kepada Tuhan itu penting karena itu berkaitan dengan ketaatan. Sehingga saat kita mengikut Tuhan, kadang kita sakit walau kita sudah jaga pola makan dengan baik. Kita tidak boleh makan babi, kita tidak boleh makan apalagi saudara boleh catat semuanya. Tapi ternyata masih juga kita temukan, oh ternyata saya ini adalah orang yang tidak terlalu suka daging, kalau ada daging saya makan. Tapi kalau tidak ada daging, ya sudah, lebih cenderung ke ikan. Tapi ternyata dokter mengatakan tidak boleh makan makanan yang daging merah. Saya berpikir daging merah berarti kalau babi tidak boleh pakai kecap supaya jangan warna merah. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kadang-kala kita jaga dengan baik. Tapi toh ternyata kita masih saja mengalami sesuatu yang tidak sebagaimana kita harapkan. Tapi saya harus dapat mengatakan bahwa Tuhan kadang-kala harus membentuk kita, Tuhan harus mengizinkan kita, tapi orang-orang yang selalu siap dibentuk, dia akan rela memberikan dirinya ke dalam pembentukan-pembentukan yang walaupun mungkin itu berat. Ketaatan. Yang ketiga, berjalan bersama dengan Tuhan berarti berjalan dalam damai sejahtera. Katakan amin. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Yesaya 26 ayat yang ketiga dikatakan begini. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Sekali lagi, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan baik bahwa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena yang pertama tadi kita percaya, yang kedua kita jalani dengan ketaatan, membuat ada damai sejahtera. Saya sekali lagi ulangi, biasanya sungutan itu lahir akibat kita tidak rela. Dan akhirnya tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau ada ketaatan, kalau ada kepercayaan, maka akan lahir ada damai sejahtera. Kalau saudara melakukan segala sesuatu tanpa ada damai sejahtera, maka jalani harimu dengan berat. Tuhan inginkan kita berjalan di dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera membuat kita tenang. Walau mungkin kita kadang ya berat pekerjaan saudara harus hadapi. Berhadapan dengan orang-orang di bawah atau pegawai atau karyawan saudara yang kadang mungkin berat. Tapi engkau ketika jalani dengan damai sejahtera, maka yang berat itu akan menjadi ringan. Mungkin dalam perjalanan imanmu saudara
berulang kali saya kadang katakan, saudara yang sudah mulai lansia, ada beberapa yang tidak bisa lagi datang ke gereja, dan ada yang masih bisa datang ke gereja ini, dan saudara mungkin merasa dulu saudara bisa lari-lari, sekarang ini saudara atur langkah, tetapi saudara jalani dalam damai sejahtera, karena Tuhan izinkan semua proses itu membuat saudara menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Damai sejahtera membuat kita memiliki kepuasan menikmati hadirat Tuhan. Damai sejahtera membuat kita bisa dapat kuat menghadapi tekanan yang berat sekalipun. Damai sejahtera membuat saudara akan jalani pekerjaan dengan sukacita. Damai sejahtera membuat saudara akan menjalani sekalipun saudara merasa ditolak, saudara mungkin disingkirkan, saudara mungkin tidak dihargai, saudara mungkin tidak diindahkan. Damai sejahtera membuat saudara akan tetap tenang, saudara. Bahkan membuat saudara tersenyum dengan orang lain, saudara. Karena damai sejahtera tidak dipengaruhi oleh situasi di kiri dan kanan. Damai sejahtera karena itu ada hubungan kita dengan Tuhan. Karena kepada siapa kita percaya? Karena kepada Tuhan kita percaya. Kita sedang jalan bersama dengan siapa? Kita tidak jalan dengan suami saja, saudara. Kita tidak jalan dengan istri saja, tapi kita jalan dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang pegang kendali kehidupan kita. Dia yang dapat sanggup menolong kita di keadaan terpuruk sekalipun. Dia ada buat saya dan saudara, karena Dia setia. Dalam keadaan mara bahaya sekalipun, Dia tetap setia. Perhatikan bahwa damai sejahtera itu penting, karena damai sejahtera tidak diukur dengan seberapa banyak hal yang kita miliki. Damai sejahtera tidak kita peroleh dengan segudang pengetahuan yang kita punyai. Damai sejahtera tidak dimiliki oleh karena segudang pengalaman. Damai sejahtera juga tidak membuat kita memilikinya oleh karena apa yang ada di depan. Tapi damai sejahtera dimiliki oleh setiap orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Alkitab mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan kepada siapa damai sejahtera itu? Kepada saya dan saudara. Siapa yang meninggalkannya? Alkitab katakan ku tinggalkan, dan kataku di sini adalah huruf besar, dan biasanya dalam teks ini menggambarkan siapa yang meninggalkan damai sejahtera. Kristus meninggalkan damai sejahtera kepada murid-murid dalam konteks itu. Tapi saya ingin katakan, bukankah semua kita adalah pengikut-pengikut Kristus? Dan damai sejahtera Kristus itu ditinggalkan kepada saudara dan saya. Sehingga dengan demikian maka damai sejahtera menjadi hal yang sangat penting sebagai pemicu pergerakan-pergerakan kita yang lebih luar biasa lagi. Damai sejahtera membuat kita menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain. Karena itu kalau di kantor, di sekolah, di kampus, atau dimanapun saudara berada, saudara memiliki sikap yang berbeda dengan orang di luar sana. Kenapa? Karena saudara memiliki ketenangan. Ada amin? Saya teringat dengan satu kisah perumpamaan Yesus tentang anak terhilang. Waktu si bungsu dia meminta hartanya dari orang tuanya, dia kemudian setelah memiliki hartanya dan dia menjual semua harta, kemudian dia terus merantau. Setelah menghabiskan semua hartanya, dilandalah kelaparan. Dia makan makanan sisa dari babi, karena dia bekerja untuk menghidupi dirinya. Dia ingat, bukankah di rumah Bapakku banyak makanan? Dia menyediakan semua yang terbaik buat orang-orang di rumah. Kenapa saya di sini? Saya telah berdosa kepada surga. Dan karena itu, jalan terbaik saya pulang. Cerita Alkitab mengatakan dia pulang. Pesta penyambutan anak yang menghabiskan harta dilakukan oleh sang ayah. Yang menjadi catatan saya bukan soal anak bungsunya, tapi anak sulungnya. Anak sulung menjadi iri
Karena ketika dia mendengar kepada orang, mendengar pesta, dia tanya, ada apa gerangan di sana? Oh, ternyata bapak sedang melakukan pesta buat anak yang sudah menghabiskan uang. Anak yang satu ini menjadi marah. Dia katakan kepada ayah, bukankah saya tidak menghabiskan uang? Saya bekerja membanting tulang. Saya ada di sini, tapi bapak tidak pernah buat pesta sehebat anak yang nakal ini. Cerita ini menarik dari sikap anak yang satu ini, anak sulung ini. Apa yang berbeda? Begini, kalau anak yang sulung merasa harta ini adalah milik dia, kapan saja dia bisa bikin pesta. Sebagaimana anak-anak Ayub. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Ayub, anak-anak Ayub ini melakukan pesta kapan saja. Artinya mereka betul-betul menikmati. Tapi dua anak, yang satu terhilang kemudian kembali dan oleh ayah melakukan pesta. Tapi yang satu dia selalu sama-sama, dia full kerja dan tidak pernah berpikir sedikit pun untuk bagaimana melakukan pesta atau menyenangkan dirinya. Nah, satu sisi ini pelajaran penting bagi kita semua, bahwa tentang aktivitas, tentang pekerjaan itu penting dilakukan oleh semua orang. Karena Alkitab juga mengatakan yang malas jangan beri apa, saudara? Jangan makan, tuju kiri kanan dolong. Malas jangan kasih makan. Tapi saudaraku begini, di saat anak yang sulung ini dia bekerja, dia all out. Tapi pertanyaan saya adalah, kesannya dia tidak menikmati sesuatu di sana. Saya mau begini, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara usahakan, apa yang saudara doakan, saudara harus bisa juga menikmatinya. Jangan sampai seperti anak yang sulung ini. Tapi jangan sampai kemudian seperti anak bungsu yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi dua cerita ini menarik untuk saya. Nah, ini tidak dalam hubungan dengan sebenarnya soal pola makan, soal minum, atau soal anak itu terhilang dan tidak. Memang dalam teks ini perumpamaan mengajarkan tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Dan surga bersuka cita ketika satu jiwa hilang, dia kembali. Dalam teks ini sebenarnya. Tapi pelajaran menariknya adalah bahwa mari di dalam dunia yang penuh dengan tuntutan ini, kita bekerja dan mari kita bekerja. Tapi yang kedua, nikmati, karena masa kehidupan kita ini terbatas adanya. Berulang kali bukankah saya katakan bahwa kita ini kalau kuat dan Tuhan memberikan anugerah, berapa tahun? 70 tahun. Selebihnya 80. Lebih dari itu apa? Penderitaan. Jadi masa di mana kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan, mari kita menikmati. Kita bekerja, mari kita bekerja. Ada waktu di mana kerja, ada waktu di mana beristirahat. Ada waktu kita menikmati, ada waktu di mana kita ada duduk di hadirat Tuhan. Ada waktu di mana kita harus bisa dicas kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa terlalu banyak kesibukan-kesibukan membuat kita merasa hampa, waktunya kita dicas kembali sehingga dikembangkanlah damai sejahtera Tuhan, bicara tentang ketenangan. Sehingga macam-macam hal yang membuat kita menjadi pusing, hadirat Tuhan memberikan kepada kita jawaban, yaitu damai sejahtera. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua, sehingga selaku anak-anak Tuhan, kita jangan pernah berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ketika engkau berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, berarti engkau berhenti hidup. Sekali lagi, berhenti hidup. Mari kepada pelayan. Berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, berarti berhenti menikmati berkat. Berhenti berjalan bersama dengan Tuhan,
berarti berhenti percaya kepada Tuhan. Berhenti berjalan bersama dengan Tuhan, berarti berhenti melihat penggenapan janji-janji Allah. Tapi kalau engkau terus berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat janji-janji Allah, akan digenapi janji-janji Allah. Engkau akan menikmati damai sejahtera, engkau akan menikmati berkat-berkat Allah. Di sana akan diberikan kepada saya dan saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti berjalan bersama Tuhan. Tidak ada alasan itu. Beban yang berat, kita akan terus jalan. Jangan pernah berhenti berjalan. Karena Tuhan tidak berhenti mengasihi saya dan saudara. Tuhan Yesus tolong dan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan.